Saatnya podcast Diam, Daerah Istimewa Malioboro. Saatnya diam. Daerah Istimewa Malioboro. Teman-teman, selamat apa saja hari ini, selamat pagi, siang, malam, pokoknya salam sehat semuanya. Teman-teman sudah tahu semua mungkin pagi ini, hari ini Selasa Legi 5 Mei 2020, kita semua ditinggalkan salah satu penyanyi campur sari yang fenomenal. Teman-teman, kalau masalah kematian, kita semuanya tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Yang kita tahu pasti adalah kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini selamanya. Ya, teman-teman, Mas Didi Kempot pagi ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Kita semuanya ikut bersedih dan mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Teman-teman, di tengah berita duka banyak yang kehilangan pasti ya. Kalau kita coba flashback mundur sebentar, mengangkat satu kata yang muncul karena hasil imbas positif imbas sebuah hal yang baik dari karya-karya Mas Didi Kempot, yaitu lagu-lagunya. Ada muncul satu kata yang hampir mungkin seluruh Indonesia tahu, yaitu ambyar. Jadi ambyar ini semacam, kalau bagi saya kayak magic word ya. Kata-kata ini sering muncul ketika seseorang mengalami sesuatu yang terutama sebuah kegagalan. Duh, ambyar. Gajian dipotong, waduh ambyar bulan ini. Tidak ada bonus, wah ambyar, dan sebagainya ya. Nah, kata-kata ambyar yang sering dipakai dan sebenarnya teman-teman, ini kata ambyar ini terkesan bisa menghibur sebenarnya. Padahal menghibur rasa yang sebenarnya dirasakan. Jadi sebenarnya rasa kecewa ya, tapi begitu ada mengeluarkan kata ambyar, kayaknya ada sesuatu yang lepas ya. Ambyar, teman-teman sudah tahu semuanya ya. Pasti artinya itu sebenarnya kalau menurut saya pecah ya, atau mungkin berantakan, atau bisa katakan bubar. Jadi ambyar ini menjadi sebuah kata yang dipakai dalam konteks, sebenarnya dalam konteks ketika mengalami sesuatu yang gagal. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan lagu-lagu karya dari almarhum Mas Didi Kempot, nah ini jadi pas banget ambyarnya, karena hampir semua lagunya Mas Didi Kempot benar bicara soal cinta ya. Cinta, tapi cinta yang gagal. Jadi gagalnya sebuah cinta. Satu lagunya yang fenomenal, Pamer Bojo misalnya, menjadi bagian hati yang ambyar ya. Dan benar-benar teman-teman, ternyata ini mewakili rasa hati ya, terutama rasa hati penggemarnya, sahabat-sahabat ambyar. Bahkan ada yang belum merasakan jatuh cinta pun teman-teman ya. Hebatnya di sini nih, ada orang yang belum merasakan jatuh cinta tapi tiba-tiba bisa merasa ambyar ketika mendengar lagu gagalnya sebuah cinta ini. Yang Pamer Bojo ada yang nyanyi tadi ya, kemudian dia mendengarkan, hanyut loh.
ya. Padahal dia belum merasakan jatuh cinta. Jadi sebelum jatuh cinta sudah ambiar. Karena apa ya? Karena dengerin lagunya Mas Didi Kempot. Ya, itu kenapa bisa begitu? Ya, harus kita akui, itulah hebatnya sebuah karya, ya. Karya yang hebat dari seorang Didi Kempot. Karya yang berhasil mengudal-udal rasa hati, ya, mencabik-cabik. Ngeri ya. Ya begitulah, tapi kenyataannya begitu, ya. Nah, teman-teman, Mas Didi Kempot sudah tiada. Tapi kita yakin hasil karya-karyanya ke depan sepertinya akan terus bisa kita nikmati. Ya, mudah-mudahan ada penerus yang sesuatu yang baru, tapi juga bisa menggantikan atau tidak menggantikan, mungkin tidak bisa, atau menyambung, ya, menyambung karya-karya dari Mas Didi Kempot. Teman-teman, ada sisi lain yang perlu kita sampaikan di luar itu semua. Kita semuanya, teman-teman, ada kalanya kita mencoba menghubung-hubungkan sesuatu yang terjadi dengan hal-hal yang melekat ketika orang atau ketika seseorang meninggal. Kita seolah-olah menggali ke belakang, mencoba mencari, menemukan hal-hal yang dianggap sebagai pesan terakhir sebelum meninggal. Contoh yang mungkin sering kita alami sendiri atau mungkin kita dengar atau orang lain ketika cerita kepada kita. Jadi ketika ada salah satu saudara atau tetangga kita meninggal, kemudian kita sedikit menyimpulkan. Misalnya gini, oh pantes kemarin almarhum minta sesuatu yang agak aneh. Ada lagi yang komentar begini, oh pantes kemarin yang bersangkutan cerita hal-hal yang aneh-aneh, misalnya masa lalu dan sebagainya. Ada juga yang cerita bahwa oh pantas biasanya dia tidak pernah membukakan pintu, kok kemarin membukakan pintu. Dan semuanya ini teman-teman dihubung-hubungkan. Dan sepertinya hal itu sebenarnya lebih ke rasa sayang, rasa kehilangan mungkin ya, atau mungkin rasa tidak percaya. Kenapa saudara kita atau tetangga kita yang barusan kita ketemuin kemarin tidak ada? Atau juga rasa menghibur diri, ya minimal kita rasa memperhatikan yang barusan meninggal untuk yang terakhir kalinya. Dan tentu saja semuanya bertujuan baik, positif, ya, mengenang sesuatu yang baik kepada seseorang yang baru saja meninggal. Teman-teman, Mas Didi Kempot mempunyai banyak lagu. Di antaranya Sewu Kutho, Stasiun Balapan, Layang Kangen, ada lagi Banyulangit, apalagi yang kemarin rame yang menjadi hits, Suket Peki, kemudian Citro, dan yang paling kalau mungkin masuk ke ada 40 top 10 hits itu, lagu-lagu yang top. Kalau ada mungkin Pamer Bojo ini menjadi lagu yang sangat ngehits. Dan hampir semua lagunya itu tadi yang judul beberapa yang saya sebutkan tadi teman-teman, semuanya soal rasa tresno, ya, cinta. Dan ada kecenderungan cinta yang tidak cinta. Piye kuwi? Artinya ya cinta yang tersakiti. Gagal lah gitu ya. Jadi gagal dalam cinta. Dan ternyata ini lagu-lagu yang mewakili banyak orang. Buktinya banyak disuka. Sehingga pada akhirnya memunculkan kata ambiar. Itu tadi, berantakan atau gagal. Hati yang tercabik-cabik tadi loh. Dan kata-kata yang tepat mewakilinya adalah muncul ya, kata itu tadi, ambiar. Teman-teman, munculnya kata ambiar seolah-olah menjadi sanepo, ya. Tahu sanepo teman-teman? Seolah-olah sebagai tanda, ya, clue gitu ya, mungkin semacam itu. Apakah sebagai pertanda akan terjadinya atau berantakannya kehidupan kita saat ini? Saat ini keadaan kita masih virus corona di bulan Mei ini teman-teman.
Corona masih menyerang kita. Dan tentu saja ini semuanya gara-gara virus mengambiarkan kita semua. Ambiar kabeh. Bagi Mas Didit Kempot, apakah kata-kata magic ambiar ini menjadi sebuah bedaan atau sebuah teka-teki? Apa yang akan terjadi? Ambiarnya kehidupan kita. Kalau iya berarti terjawab. Muncul ambiar, kemudian tiba-tiba ada COVID-19 yang mengambiarkan kita semua. Bisnis dan sebagainya ambiar, teman-teman. Jadi, apa juga ini menjadi sebuah teka-teki, sebuah tanda, sebuah rasa yang tentu juga akan menjadi sebuah teka-teki yang merupakan ambiarnya juga sebuah kehidupan pribadi Mas Didi Kempot. Teman-teman, yang jelas dari sisi pandang Jogja, dari sisi Malioboro, semuanya bisa benar, tapi ada kalanya juga bisa tidak benar. Kalau dari sisi Malioboro biasanya dialirkan, mana yang baik, kalau itu bikin kebaikan dan itu positif, kita nikmati. Simpel banget. Tapi teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada sebuah pertanyaan atau teka-teki soal kematian, dilihat dari manapun juga pasti jawabannya akan universal, ya, akan seragam, podo semuanya. Jawabannya apa kalau teka-teki soal kematian? Satu, semua akan mati, itu pasti. Dan pertanyaannya, kita tidak tahu kapan, ya. Selamat jalan Mas Didi Kempot. Ambiar yang sambil jalan, kalimat ini muncul tanpa sengaja kau ciptakan, sehingga memunculkan kata-kata ambiar ini bisa berlaku buat siapa saja, tak terkecuali Mas Didi Kempot sendiri. Ambiar dengan tenang Suwan Gusti. Sugeng tindak Mas Didi Kempot. Teman-teman, nikmati hidup ini, alirkan saja, terus berusaha dan bersyukur. Ambiarkan, sekali lagi, ambiarkan saja semua masalah yang ada dengan cara segera putuskan. Salam diam, Daerah Istimewa Malioboro. Bikin semuanya simpel, ya. Salam Jogja banget. Wes ya. Teman-teman, baru saja kamu ikuti podcast Diam, Daerah Istimewa Malioboro.